Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Menjadi Berkat. Ayat hafalan Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Poin penting pelajaran kita, seperti Yesus, kita dapat melayani orang lain tanpa pamrih. Kapan terakhir kali seseorang mengucapkan terima kasih kepadamu? Rasanya menyenangkan, bukan? Mungkin membuatmu tersenyum saat mengetahui bahwa sesuatu yang kamu katakan atau lakukan telah menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain adalah salah satu cara terbaik untuk membagikan Yesus. Menjadi berkat bagi orang lain berarti membiarkan terang kita bersinar di hadapan orang lain, sehingga ketika mereka melihat perbuatan baik kita, mereka akan memuliakan Bapa kita di surga. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita harus setia dalam usaha kita, memanfaatkan waktu, talenta, keterampilan, uang, dan harta benda kita. Masa kecil dan masa muda Yesus dihabiskan di sebuah desa kecil bernama Nazaret. Dia bisa saja dilahirkan dalam keluarga yang kaya dan terkenal, dalam istana bangsawan dan kerajaan. Namun, dia memilih untuk membangun rumahnya di kota Nazaret yang tidak dikenal. Dia menggenapi janji bahwa Allah akan menjadi manusia dan dia akan menjadi seperti kamu dan saya dalam segala hal. Alkitab mengatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kata-kata tersebut sangat mirip dengan ayat lain yang ditemukan dalam Perjanjian Lama tentang seorang anak laki-laki. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26, kita membaca, dan Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bukankah menarik bahwa Alkitab mengatakan hal yang sama tentang dua anak muda? Namun masih ada lagi. Alkitab mengatakan bahwa Samuel bermalam di bait suci Tuhan, tempat tabut Tuhan berada, untuk memastikan bahwa pelita Tuhan tidak padam. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Matius pasal 5 ayat 14. Jadi Samuel muda yang dibesarkan dalam kemah suci, khususnya bertanggung jawab atas kandil dengan 7 cabang, menjadi terang bagi Israel selama hidupnya, menjadi saksi yang kuat bagi bangsanya, dan Tuhan menyertainya. Jika ini ditulis tentang Samuel muda, tidak mengherankan jika kita akan menemukan kesamaan antara kehidupannya dengan kehidupan Yesus. Bahkan di usia yang masih muda, kehidupan pelayanan Samuel telah menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pula, kehidupan pelayanan Yesus, bahkan di usia yang masih muda, telah menjadi berkat bagi orang lain. Pernahkah kamu bertanya-tanya, seperti apakah Yesus ketika masih kecil? Ingatlah, Alkitab mengatakan bahwa dia tunduk kepada orang tuanya dan bertambah besar dan bertambah hikmatnya, serta dikasihi oleh Allah dan manusia.
Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52. Ketika Yesus masih kecil, dia berpikir, bertindak, dan berbicara sebagai seorang anak. Namun, dia hidup dalam keselarasan dengan Allah. Meskipun dia dicobai dan karakternya diuji, namun Yesus menolak pencobaan dan tidak berdosa. Melalui bimbingan orang tuanya, Yesus belajar mengamati alam dan memahami pelajaran-pelajaran kehidupan. Dia membaca kitab suci dan memahami maknanya yang lebih dalam, yang membuat takjub orang-orang yang mendengarnya, bahkan ketika dia masih kecil. Orang tua Yesus bergantung pada pekerjaan mereka sehari-hari untuk mencari nafkah. Jadi, dia terbiasa dengan kerja keras, penyangkalan diri, dan kesederhanaan. Ketika tinggal di rumah orang tuanya yang sederhana, dia dengan setia dan sabar membantu mereka dengan berbagi tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah seorang anak yang penuh kasih, hormat, dan taat yang dengan sukarela melayani orang lain. Dia memberikan teladan bagi kita dengan menunjukkan bahwa kita harus bahagia, rajin, berhati-hati, teliti, dan cermat dalam usaha kita. Seperti Yesus, kita harus mengatur waktu, uang, talenta, dan keterampilan kita dengan bijaksana. Yesus menunjukkan dirinya mampu bersimpati kepada siapapun. Suasana pengharapan dan keberanian mengelilinginya dan membuatnya menjadi berkat di setiap rumah. Dengan demikian, ketika ia bertumbuh, ia semakin disukai oleh Allah dan sesama. Yesus adalah teladan kita yang sempurna dalam karakter dan kebiasaan. Dalam hal penggunaan waktu dan sumber daya, dalam kebiasaan kerja, emosi, pikiran, keterampilan, dan pelayanannya, Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Teladannya menunjukkan kepada kita seberapa dekat kita dapat berjalan dengan Allah. Jika kamu bersedia mengikuti teladan Yesus, suatu hari nanti kamu juga akan mendengar, dan anak itu makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.